Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk selalu terus belajar dan selalu terus berbenah. Alhamdulillah, pada sore hari ini ya, mohon maaf ini agak terlambat tadi ya, karena saya harus mempersiapkan beberapa hal. Pada sore hari ini kita masuk ke live biasa kita. Seperti biasa ini karena edisi spesial untuk nanti malam ya. Siap-siap bahwa nanti malam ada event daripada Ta'aruf Online Indonesia, yaitu flashover. Nanti teman-teman insyaallah bakal dapat ngirim CV gratis ya. Ngirim CV gratis, yaitu untuk akun yang biasa bisa mengirim CV sebanyak 2 kali. Untuk akun yang premium yang sebelumnya memang sudah memiliki kesempatan untuk 5 kali mencoba, maka akan diberikan tambahan 2 lagi sehingga ada 7 kali untuk bisa mencoba untuk melempar CV-nya. Mudah-mudahan ikhtiar yang maksimal ini membantu kita ya untuk ketemu dengan jodoh. Insyaallah amin. Ada 30.000 lebih Ikhwan dan akhwat yang siap untuk kemudian nanti bertukar CV. Nah, ini Mas Fahrul sudah bergabung bersama kita ya. Langsung saja mungkin Mas Fahrul untuk request ya. Silakan Mas Fahrul request join di live bersama kita. Gimana nih? Oh, ini dia. Undang Mas Fahrul dulu ini. Insya Allah ini ada pasangan yang menikah. Ini ternyata punya cerita yang seru ini ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Mas Fahrul. Mana istrinya Mas Fahrul? Sendirian Ini aja Ustaz. nih. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Ya, ini pasangan yang luar biasa ceritanya. Jadi saya dapat bocoran ya dari teman-teman nih, katanya dulu perjalanannya liku-likunya seru ini, bisa dijadikan pelajaran. Seperti apa sih ceritanya awalnya ini bisa sampai download aplikasi, kemudian bisa ketemu dan kemudian nikah? Nah, silakan. Siapa dulu nih? Mas dulu. Kamu dulu nggak apa lagi first aja. Kalau pengantin baru itu begitu ya. Silakan kamu dulu. Nanti kalau udah lama beda, guys. Oh gitu Ustaz. Oh, enggak. Ya, silakan. Ya, saya dulu ya Ustadz. Ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Ani. Awalnya saya download ini, Ta'aruf Online itu Ya. saya dikasih tahu sama teman saya. Kebetulan teman saya juga download, tapi dia belum premium. Nah, kan sebelum download itu, karena usia saya sudah 28 waktu itu, 28 tahun, Ya. terus nggak ada pasangan, nggak ada apa-apa. Terus habis saat kerja sama orang lain kan Ya. dijodohin gitu istilahnya. Nah, ibu saya nggak setuju. Akhirnya saya bilang sama ibu, Bu ini ada program ta'aruf online gitu. Ya. Gimana nih? Saya ikut aja gitu. Oh ya udah ikut aja gitu. Itu antusias terus start dari awalnya tuh udah antusias Duh, belum merestui. kok antusias ya? Biasanya takut loh. Kenapa kok nggak takut? Apa karena nggak tahu ya? Enggak Ustadz, jadi karena ini kan saya kasih lihat Instagramnya, ini loh Bu. Ya. Nah Ya. ini hasil dari tamaruf online, ini menikah, ini menikah, ini menikah. Terus ya ibu saya tuh kepo gitu saat orangnya itu pengen tahu banget itu. Jadi sampai Oh, scroll sendiri Instagramnya dibaca-baca sendiri. Terus, ah, terus oh, sampai tapi ini akhirnya yakin gitu. Ibu saya kan sangat ingin menantu gitu Ustadz. Jadi ya udah ikut aja gitu. Cuma setelah berbulan-bulan saya ikut itu kalau nggak salah awal 2018 apa pertengahan gitu Ustadz lupa pertengahan pertengahan 2018. Nah itu kan sudah lama nggak ada kan, nggak nyantol-nyantol gitu. Terus ibu saya nanya kok nggak ada, ya udahlah saya ngajuin CV gitu. Saya ngajuin CV awalnya sana yang
kan sama-sama harus approve ya, sama-sama approve-nya, Ya, terus kelihatan fotonya, ibu saya nggak setuju, nggak setuju, nggak setuju gitu. ya, ya. Terus lihat Mas Fahrul ini kok, oh ya udah ini aja bagus gitu. Oh gitu. Oh gitu ya. Oh Oh ya jadi udah gitu ya langsung. jadi calonnya itu dikasih lihat gitu ya ke orang Iya, tua. iya Ustaz. Hmm, Ya, kita kan memang bener-bener pengen apa ya, pengen dapat restu lah gitu istilahnya. ya, ya betul. Mm-mm. Jadi Biar langsung saya tunjukin, langsung saya tunjukin fotonya. Oh ya udah ini bagus lah. Hmm, Ya udah, akhirnya awal Desember akhir ya Mas ya? November. Awal Desember. Awal Desember itu mau ketemu nah, tapi karena ada suatu halangan nggak jadi, mau ketemu Hmm. nggak jadi, sampai akhirnya saya memutuskan terus lah Bu gak usah ketemu Bu, tak batal ke baik itu karena oh, pas mau ketemu ini Saya sempat ditolak Ustadz. kebanjiran. Jadi saya sempat ditolak sama dia Ustadz. Iya bener. Terus ditolak itu Ustaz. ya, sampai ya. akhirnya Ah, sampai akhirnya saya juga nggak saya kan ini apa, karena mungkin pelajaran yang bisa diambil ya jangan ya. terburu-buru gitu. Kalau kalau memang sudah niat mau nazar, mungkin saya karena kok nggak jadi-jadi sih gitu, jodoh nggak ya gitu, katanya kalau jodoh itu kan mudah, ini mau nazar aja kok susah gitu. Jadi saya Bu wis lah Bu, itu nggak usah aja Bu, dibatalin aja ya. Mm, Aku mm, mm. dibatalin, aku bilang gitu. Ya. Nggak apa-apa, cari yang lain aja dulu, aku bilang gitu. Supiyo, Hmm. ini gak teko-teko, aku bilang gitu. Saya bilang gitu, Stan. Oh berarti berapa Lama. tahun itu? Nunggunya berapa tahun itu? Enggak Enggak, sih, berapa Desember ke bulan April. ya. Berarti 5 bulan. Jadi Oh Desember lima itu saya bulan. sempat ditolak Ustadz. Iya, saya Ah, Januari, Desember saya sempat oh, ditolak sama Desember dia. akhir. Gara-gara waktu itu ya, bapak saya sakit. ya, Saya ya, waktu ya, itu ke Nandor di Surabaya. ya, ya, Akhirnya, Mbak, mohon maaf karena bapak saya sedang sakit. ya. Apa saya nggak bisa ketemuan saat ini gitu. Kemana kalau ketemuannya ditunda? Akhirnya dia menolak Ustadz. Jadi dia menolak Nandor. Akhirnya udah kan, udah nggak itu dia Nandor dengan orang lain. Saya Pak. Nandor dengan orang lain Ustadz. Nah, kebetulan Ya, kok saya keinget sama, oh katanya kan bisa dipilih lagi. Gitu. Langsung saya ngontek admin ta'arufnya Ustadz. Mas, kalau ah, saya apa ngapa itu untuk nonton lagi sama mbaknya yang di Tuban gimana bisakah? Coba ya Mas, soalnya Oktinya lagi nonton sama orang lain. Nanti kalau Okti mau kita hubungkan kembali gitu Ustaz. ya, ya, ya. Saya sebetulnya iya. Lalu kita nonton apa namanya Februari ya, Februari invite lagi. invite lagi saling terima, saya terima CV-nya dia dan CV saya, ketemuannya tanggal 2 atau 3 April gitu Ustaz. Eh, April tahun lalu, Tahun tahun ini. ini, April tahun tahun ini. ini. Iya Ustaz. Tapi Iya. prosesnya Iya, dari tahun lalu prosesnya, enggak? Desember tahun lalu, Desember 2020. 2020. Eh, Tapi sempat pas, setelah itu akhirnya Februari ya, saling terima kasih lagi, mm-mm, April nabor, mm-mm, lalu habis Lebaran Lebaran. itu Mei, Mei ya, apa tembungan Ustaz, saling ya, tembungan keluarga besar saya sama sini, lalu Juli. Juli nikah. ya, ya. Ini kok bisa loh ya? Maksudnya dari kan nggak jadi kan? Kan ditolak Iya, ya. Iya. Kok bisa kembali lagi itu gimana? Kalian tuh ada apa? ya, nggak tahu ya Ustaz. Kebetulan Nah, saya tahu ta'aruf online itu pertama kali loh Ustaz. Itu saya ikut itu sampai sana nador sama orang tuh 8 kali Ustaz. Saya itu apa namanya antum itu nazar jamaahnya apa Ustaz doyan? hijrah. Iya, Ustaz, beneran nggak ada yang cocok sama orang Oh, nggak Semarang, ada sama cocok. orang daerah. Iya. Saya tuh pertama kali waktu Ustadz yang nerangin di masjid yang di Ah, Lamper tuh loh, Ustadz Nur. oh ya Nah itu Anur. langsung saya ikut 2017 kalau nggak salah ya, 2017 Uh, akhir kalau nggak salah. antum 3 tahun Iya, saya berarti. udah ikut. Mm-mm. Ustadz. Oh, Jadi ya terus? ikut. Jadi kan saya jamaahnya Cah Hijrah. Saya tahu Ustadz, saya tahu masjid. Jamaahnya Cah Hijrah pertama kali waktu itu. Oh, tarif online mau diluncurin ikut gitu. Hmm, Sampai yang ustadznya yang nemuin gitu loh masih lagi ya. ya Ustadz kamu nonton lagi ya gitu. Malah nggak dapat orang Semarang dapatnya orang Tuban. Wih, jauh ya. Ternyata nggak tahu ya. Ya Iya ini luar biasa ya. Maksudnya ya beginilah Allah punya rencana. Ternyata eh,
nggak tahu kita kalau ternyata jodoh kita itu ya selama ini mungkin kita ini tinggal di satu kota, misalnya kota A. Kita berharap eh, pasangan kita nanti dari kota A. Ternyata nggak ada di kota A. Nah, ini kan kalau seandainya kita tidak berusaha begitu ya, tidak yakin ini ada alat, ada segala macam lah cara kita lakukan ya. Mungkin kalau kayak Mas Fahrul merasa bahwa wah saya pengennya dapat di Semarang dan memang nggak ada, ternyata kita tahu misalkan seperti itu ya, jodohnya nggak ada di Semarang kan artinya Iya, akan kesulitan ini begitu ya. Ternyata tidak iya tahu Ustaz. gitu. Nah, Masya Allah. Jadi ini unik ya karena sudah tolak-tolakan, sudah nggak jadi nazar, kok masih bisa ketemu terus itu ini baru Mbak tadi kan siapa maaf maaf tadi Mbak Ana Ustaz. Mbak Mbak Ana. Ana. Tadi Mbak Ana bilang kan katanya kalau jodoh dimudahkan, kok ini kok enggak gitu katanya ya Mbak Ana ya. Sebetulnya sebetulnya nggak selalu seperti itu ya, formulanya tidak selalu seperti itu. Nih, iya contohnya nih, ya Fir'aun sama Asiyah itu kan jodoh nggak di dunia. Jodoh. Jodoh, Nah, Jodoh jodoh. Ustaz. tapi sama nggak karakternya? Oh, Beda. beda Nah banget. ya, lah kok bisa ketemu gitu maksudnya. Makanya kok bisa ketemu. Makanya unsur akho kadaliman auman doluman. Jadi sebagian ya pasangan itu kadang-kadang itu bukan bukan sebetulnya bukan saling menemukan sebetulnya. Ini rahasianya ya. Sebetulnya pasangan itu tidak saling menemukan. Kalau kalau konsep di Al-Qur'an itu sebetulnya pasangan itu adalah seperti kata Nabi. Jadi unsur akhoka daliman itu apa namanya tolonglah seseorang yang berbuat dolim dengan yang mendolimi. Maksudnya gini, kita itu kadang-kadang itu mungkin hasil dari doa pasangan kita. Tapi pasangan kita ini belum tentu doa kita, ini hasilnya doa dari dirinya sendiri. jadi gini, saya nggak tahu nih kalau berdua ya. Tapi memang konsepnya ada. Ini contoh nih, apakah Asia gitu kan pernah berdoa minta suami model Fir'aun gitu? Enggak. Enggak ada ya. Mungkin Saya rasa orang Enggak. normal perempuan enggak pernah berpikir bahwa Iya. dia akan berdoa, ya Allah beri saya suami yang dolim ya Allah. Dolimnya luar biasa. Gitu. Tolonglah ya Allah berikan saya. Kan enggak ada perempuan berdoa seperti itu ya. Nah, tapi subhanallah ternyata dia berjodoh dengan laki-laki yang bernama Fir'aun itu. Maka apa makna apa namanya ibarohnya bahwa ternyata kita itu kadang-kadang itu diciptakan atau dijodohkan oleh seseorang itu untuk menolong orang tersebut atau menjadi penolong bagi dia. Nah, misalkan mungkin barangkali ini saya nggak tahu ya, barangkali ini Mas Fahrul orangnya sabar gitu. Nah, barangkali Mbak Ana ini cari doa terus. Jadi kan kalian ini kan berdoa ya pada Allah, ya Allah jodohkan saya dengan laki-laki yang begini begini begini, perempuan yang begini. Nah, mungkin nih bisa jadi pas kita ketemu sifat-sifatnya, kita tahu sifatnya, ternyata oh kok nggak sama, tapi kok saya bisa nikah sama dia. Lah barangkali kita itu disuruh oleh Allah untuk menolong orang ini gitu. Nah, jadi tidak harus menikah itu memang jodoh itu tidak harus kemudian wah semuanya harus sama dan seterusnya, tapi bisa jadi salah satunya ini doanya yang didengar Allah dan yang lainnya ini adalah yang dijadikan oleh Allah itu untuk menolong orang tersebut. Nah, begitu jadi konsep nikahnya ya. Nah, mungkin barangkali Betul nanti Ustaz. bisa diingat-ingat begitu. Kalau seandainya nanti kita ini berantem gitu ya, kita ada beda karakter, beda pendapat. Jadi kita berpikir ulang bahwa kok kayaknya dia ini nggak masuk ke kriteria doa saya aslinya, tapi kok saya nikah sama dia? Oh, jangan-jangan Allah punya maksud untuk supaya saya itu menolong uh, dia gitu loh, untuk bisa keluar dari apa yang kemudian menjadi kekurangan-kekurangan dia. Ini menarik sih. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Ustaz. Kebetulan dia juga lulusan pondok pesantren, jadi saya banyak belajar sama dia Ustaz. Oh gitu ya, loh, kok bisa tuh, Iya. Mbak? Kok mau? Iya. Ini Mas Fahrul ini lulusan pesantren juga. Enggak, Ustaz. Saya baru ya ikut pengajian tuh dari 2016. Waktu itu Wah, menang yang banyak Riyadh, artinya. Ah, yang Riyadh, lalu ah, ya kecilnya tetap ngaji Ustaz, ngaji ah, ah. biasalah kampung-kampung. Dulu saya Ya, ngaji di yang kalau Ustaz tahu yang itu apa namanya imamnya Masjid Baitur Rahman yang Kiai Haji Nur Hafidin, ya tahu itu tuh. saya ngaji di situ dulu. Nah, Oh, sampai sekarang pun masih kayak saudara saya sama Kiai Haji Nur Hafidin itu Ustaz. Nah, tapi oh, kan setelah itu saya kegiatan ada kuliah, ada apa udah lupa kajian, udah lupa ini Ustaz. Lalu saya bilang setelah kakak saya meninggal tuh la usia ilaha 32 tahun. Oh, masih muda. Iya, Nan. masih muda Ustaz. Lalu saya Hmm, bilang gini, ya Allah,
Mbak Yu kuwi mbok jikuk umur 32 lalu. Ya aku mbok jikuk umur ya Allah. Akhirnya saya mulai ikut kajian, mulai kajiannya Ustadz Riyad, Oh Ustadz ya, Dimas Anadoli, Cah iya, Hijrah, Wisma JT, itu saya ikut semua Ustadz. Sampai yang di Habib Muhammad Al-Mutahar saya ikut. iya, Yang Habib Muhammad. kenal ya, yang Iya, benar-benar kenal yaitu Ustadz Riyad sama Ustadz Dimas Anadoli. Dua itu. karena Lalu saya bilang gini, sering. Mm-mm. sering Ustadz, kebetulan Mm-mm. dua Ustadz itu kan juga kenal sama saya. Oh Lalu saya ya, bilang gini, iya, kata enak ya nak duwe wong wedok lulusan pondok pesantren ya gitu. Sampai oh teman-teman bilang gitu. gini, "Yo, iya, wis to Mas sowano ning Pak Yai piye nang ngene Bib Muhammad apa ning Mbah Munib yo sowan ngono sapa nganti kok dijodokke ngono." Lah, mongko aku di Dan ini ya, wah luar biasa sih itu sih. Antum menang banyak sih. iya, Ini ini doanya berarti ya. Doanya minta iya, perempuan pesantren gitu. Dan ternyata Mbak Ana iya, ini seperti itu. iya. Nasabnya juga banyak yang kiai Ustaz. Iya, leleknya dia kiai. Kalau lele saya nggak ada yang kiai. Saya menang banyak Ustaz. Beneran. Aduh, astagfirullahaladzim. Enggak, ini gimana kok bisa tahu seperti itu? Sebentar, ini kan banyak ya. Kan nggak mungkin kan Mbak Iya, Ana nulis di kriteria saya anak kiai loh, saudara-saudara saya kiai nih. Saya lulusan Oh, pesantren loh. Iya, gimana tuh? saya nulis di kriteria itu cuma waktu aliyah pernah mondok gitu Hmm. aja Ustaz. Pernah mondok Hmm. sama aliyah 3 tahun itu di Hmm. situ. Cuma memang dari situ itu memang lingkungannya itu Pesantren. ya Islami gitu. Enggak Ya kok bisa lingkungan-lingkungan kan pesantren. di aplikasi ini kan nggak semuanya orang ngaji ya, maksudnya umum ada juga begitu loh. Mm-mm, mm-mm. Enggak Mbak, kok mau Mbak? Ini kan orang nggak ngaji. Kan Sebenarnya sebenarnya bias saya itu takdir Ustaz. maunya itu karena ibu saya itu sangat suka gitu dari awal itu sudah wah ya ini wah aja ini cocok bilang gitu peletnya ganas ini, pokoknya saya peletnya itu ganas nurut nih. aja sama ibu saya isi horor juga ibu saya apa ibu saya semua Wah, ibu saya yang menentukan gitu. wah ya ini memang ya. Wah, subhanallah. Ini tadi barusan saya bilang, makanya bisa jadi salah satunya ini adalah doa gitu. Misalkan nih kadang-kadang kan pasangan tuh nggak seku ini begini ya, kita ini persoalan sekufu itu kan oh ternyata ada ya begitu. Maksudnya ini juga terjadi sebetulnya dengan beberapa orang yang dulu mungkin laki-lakinya belum bekerja dan seterusnya, perempuannya sudah mapan, ternyata kok mau. Oh, ini ternyata ini ada yang jenjang pendidikan berbeda begitu ya. Tapi yang satu mau gitu loh. Yang satu kok kok rela-rela aja gitu ya. Maksudnya apa kepepet apa gimana, Mbak? Maksudnya gimana itu? Oh enggak kalau kepepet sih enggak Ustadz Enggak karena ya? memang enggak sih kalau Takdir Ustaz, kepepet. takdir. Ibu saya juga pemilih banget tuh Ustadz. Jadi setiap kali lihat foto Oh, mau, lihat ini enggak mau, oh, lihat itu enggak mau gitu. Padahal ibu saya tuh milih-milih sendiri di aplikasinya itu Ustadz. Dibaca-baca sendiri. Ibu saya milih itu Ustadz. Ini loh oh, dok bagus masya dok Allah. bilang gitu kan. Oh, Jadi masya milihnya Allah. Oh, masya Allah. giliran lihat, giliran terbuka fotonya enggak mau ibu saya Ustadz. Ya udahlah. Saya juga nggak nyangka Oh, kalau akan dihubungi lagi gitu sama Mas Fahrul. oh, masya Allah. Kok bisa ya? Luar biasa. Jadi kan aplikasi ini kan sebetulnya masih rumit sebetulnya, masih rumit untuk bisa ya luar biasa nilai jodoh ya. Kadang-kadang saya juga apa ya, ya masya Allah ya kaget gitu. Kok rata-rata kok yang live kok modelnya begini. Ini kan padahal kan maksudnya ya ini unik sih unik menurut saya karena beda latar belakang pendidikan yang cukup beda begitu. Sekarang saya mau tanya sih Mas Farul nih. Ini Mas Farul apa sih doanya gitu kok sampai Mbak Anak mau gitu kan ya? Mbak Anak kan lulusan Saya kan, pesantren gitu, pernah mondok maksudnya. Nggak, antum kan saya nggak soalnya pernah. kalau Hah? antum saya nggak pernah Ustaz. Beneran kalau Ah, ngaji aja pernah di Pak Yaya Nur Hafidin itu. Tapi ya, kalau apa mondok saya nggak pernah. Ya kan ya, saya kalau setiap kajiannya Ustadz di Caidra, setiap ya, ya, kajiannya Ustadz Riyad, di Hikam, lalu ya. kajian di Risma Desa doanya gini. Ya Allah, aku rak pengen nok duwe bojo sing wayu seksi rak pengen. Aku pengen sing jodoh sing ngerti mbek jenengan ya Allah. Wis pokok men nek iso lulusan pondok pesantren ya Allah siji wis kuwi aku ora njaluk apa-apa ya Allah. Gitu status. Itu setiap ngaji ya, setiap ngaji berdoa Iya, begitu ya. ngaji. Oh, Apalagi kalau subhanallah. yang Ustadz Riyad nyindir tuh loh Ustadz. Betul. Jomblo kok bisa pilihlah lah meh apa jenenge meh entuk kapan gitu
pesantrennya kalau ngaji nyindir Ustaz. Sajlep gitu. Jomblo kok terusan. Lemeng kok pahala skondi gitu. Tapi doa doa itu. Masya Allah. Iya betul ya. Jadi ini ada satu hal yang menarik sih. Memang ini sebetulnya amaliyahnya orang soleh ya. Dan ini sering luput. Karena gini, teman-teman yang ikut ngaji gitu ya, suka datang ke taklim baik itu online maupun tidak online ya atau offline, itu jangan kering gitu dari pengharapan. Jadi seringnya itu orang kalau datang ke kajian datang aja gitu karena untuk ya mencari ilmu hanya untuk kemudian apa namanya mungkin bahkan ada yang lebih lebih aneh lagi gitu wah biar ketemu lawan jenis nih biar ini dan seterusnya nah kita niatnya macam-macam tapi sebetulnya ya ini rahasianya para para ulama dulu juga para muhibbin juga ya anak orang-orang yang belajar sama para muallim dulu ini juga kalau hadir ke taklim tuh pasti berdoa jadi berdoa tuh nggak hanya setelah selesai sholat, karena di majelis taklim itu banyak malaikat yang siap mengamini. Nah seringkali orang tuh kadang-kadang datang kajian tuh lupa bahwa mereka tuh tidak menyampaikan hajat-hajatnya. Nah ini salah satu contohnya kita. Ini Mas Fahrul ternyata rajin ya berdoa ketika ngaji itu sambil berdoa begitu ya. Subhanallah. Ya, Alhamdulillah. Ya itu dapat saya ya takutnya kalau akhir. saya pun kalah, maksudnya kalah alim Ustaz beneran. Lah keluarga Nah, dia terus semuanya kan pondok pesantren. Bapaknya pondok hmm. pesantren, Itu adiknya dia di gini-gini. senior itu kan. Adiknya di Sarang, di Oh, punyanya Mbah Masya Allah. Maimun. Mbak Maimun Nah, ya. ya saya gini, lah aku kira lulusan pondok kok dipilih barak aku jojo. Saya sampai kan takut ya Ustaz. Saya Ya. nggak tahu nahwu soraf itu apa, belum pernah baca kitabnya, belum tahu nazam itu apa, Arabikon itu apa. Saya banyak belajar dari dia. Oh, Oh, Arabikon gitu. Nazam ya gitu. gini-gini. Nah, kebanyakan orang dengan kasus seperti Mas Fahrul itu kan seringkali minder ya. Seringkali minder. Iya, Karena pasangannya minder. mungkin lebih gitu. Gimana Mas Fahrul ngatasi awal-awal harus ta'aruf terus tahu begitu, oh ternyata dia jauh lebih keren nih Mas Bukan dari saya. Biar gak minder tuh gimana Mas Fahrul? Saya pertama kali ta'aruf itu di Masjid Agung Tuban kan karena di Surabaya waktu itu gagal kan Ustadz. Lalu Mm-mm. di Masjid Agung Tuban di sampingnya makamnya Sunan Bonang. Waktu Mm-mm. itu ibunya sama dia lagi ziarah. Mm-mm. Kebetulan saya udah datang duluan. Lalu yang Mm-mm. ustadznya yang di depan bilang, Mas, ibu sama mbaknya lagi ziarah. Ya udah saya tak ikut ziarah sekalian. Habis itu ketemuanlah dan dan ibunya bilang kalau dia mondok di tempatnya mbahnya sendiri. Langsung saya dek, aduh, lah kok mbahnya di pondok pesantren. Lah aku ki sopo aku bilang gitu. Ya, Ya, terus? enggak gitu. Habis itu saya kan nador kan Ustadz dan saling Ya. jadi dia suruh hubungi muhrim saya dan saya menghubungi muhrimnya dia. Jadi Ya. adiknya dia saya WA, dia menghubungi Mahram ya. teman saya Ustaz. Mahram Mahram. ya. Ya. Kalau Bukan muhrim pakaian. mahramnya itu kan. Ya, saya sama WA Ustaz. Saya Ya. tanya Ustaz, Ya. jujurnya aku ini Heeh. mondok rak tahu. Nak mau Heeh. ngaji Al-Quran aku tahu. Tapi Ya. nahwu sorab berbias susah aku rak iso. Heeh. Lah Terus kira-kira mbakmu nerima aku rak. Gitu. Aku tanya ke adiknya. tanya ke adiknya, Wah, kira-kira mbaknya mau iya, nggak gitu ya? iya. Terus apa jawabannya? Mbak Mbak kira golek sing kok ngono wis bismillah wae Mas. Ngono mesti ono dalane dhewe gitu kata adiknya gitu. Lalu Oh, bener Ustaz. Kan jadi semua orang sebetulnya punya kelebihan punya kekurangan. berarti antum tuh Gitu dapat boleh. dukungan dari orang dalam ya? Oh, caranya gitu ya? Iya Ustaz, bener dari adiknya. Betul. Oh ya, berarti antum mendekati keluarganya dulu ya, untuk yakin dulu bahasa ini kayak diterima atau enggak sih gitu ya, dengan Iya gap Ustaz. yang seperti itu ya. Takutnya kan saya sampai sana tiba-tiba suruh baca kitab kuning nahwu sorof kan saya langsung ambil napas panjang gitu terus Iya, lalu iya, saya iya, iya. tanya saya di hadapan lek-leknya aja lek-leknya kan pengajar pondok pesantren di senior itu ban itu saya aja takut kok Ustaz. Lek-leknya Lah, ada yang terus kok, hafal alfiah nah itu loh, saya itu enggak maksud saya kok, saya antum enggak. kok bisa bisa ngatasi itu gimana? Kasih tipsnya buat teman-teman gitu, biar apa yang ngadepi mungkin kadang-kadang nih ya banyak banget loh laki-laki itu kalau sudah tahu ahwatnya itu lebih dari dia, entah dalam ini dalam hal antum kan ilmu mungkin ya, mungkin ada dalam hal Hmm. lain itu kayak harta misalkan kemapanan atau hal yang lain itu supaya nggak jatuh kepada akhirnya minder atau takut tuh gimana gitu. Banyak loh yang kemudian mereka proses tahu begini, wah akhirnya merasa rendah sendiri mundur begitu. Nah ini gimana caranya biar ngadepi itu?
Kasih tips-tipsnya dong. Saya waktu berarti untuk memantapkan hati kan saya sama dia putus seminggu ya, Dik ya. Hmm. Seminggu itu saya sholat istikharah Ustaz. Sholat istikharah benar-benar Oh. saya minta Allah, kalau emang ini jodoh saya ya Allah, kalau emang tahun ini saya nikah, Hmm. mantapkan hati saya. Hmm. Saya tahu dia lebih daripada saya, Allah. Dia lebih dekat denganmu. Dia nasabnya juga lebih bagus daripada saya. Tapi karena engkau kan tidak memilih siapapun jodoh saya, ya Allah. Engkau yang Hmm. memilihkan. Saya hanya jalan, ya Allah. Kalau emang hati saya mantap, saya akan melamar dia. Saya bilang gitu, Ustaz. Ya udah, kebetulan Hmm. saya 7 hari berturut-turut itu 4 rakaat. 4 rakaat istiaroh, 4 rakaat istiaroh. Setiap Alhamdulillah, hari, setiap selesai sholat atau memang sekali? Itu sekali sholat istikharah 4 rakaat. sekali, Ustaz. Sekali Habis setiap Isya. hari, Iya, habis isya istikharah. mas pas itu Ustadz, wah malam jam 2 malam, Oh, pas lain tahajud saya istiaroh jam 2, ya mulai lah ya. habis tahajud saya Hmm. istiaroh, bismillah lah saya Hmm. bilang gitu. Itu terus gambarannya apa? Dapat jawaban dari Allah gimana itu? Ada enggak? Apa Hati gitu? saya mantap Ustadz, jadi Oh gitu, benar-benar hati mantap saya ya. mantap, bismillah, Heeh. dan dukungan adiknya juga nggak masalah kalau nggak dari pondok pesantren, dan saya bahkan bilang sama adiknya, kira-kira mengko lekmu mbek mbahmu uji aku rak, yo rak to Mas, mangan yo ujian dadak diuji, oh ya wis gitu. Saya sampai tanya Wah, sama adiknya, oke curang bismillah. dia dapat Saya dapat berangkat. bocoran orang dalam udah. Saya takut Ustaz, jujur. Oh ya ya Saya ya sampai ya. hari It, apa itu ya, sampai semalam saya nggak bisa tidur gara-gara dia bilang, adiknya bilang, nah nasabmu sekondi, jadi nasabmu kita Mas iki Mbah Yai iki bariki bapak nih bapak iki saka ibu iki sing ah, di pondok pesantren iki duwe TPQ. Oh ngono ta. Heeh. Hmm. Atau saya semalam nggak bisa tidur gara-gara itu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi ya catatan buat teman-teman yang nonton juga ya, barangkali ada para ikhwan juga ya, jangan minder dulu makanya. Maksudnya begini ya, tapi juga ini kan karena Mas Fahrul itu punya basic, artinya walaupun beliau nggak lulusan pesantren, tapi kan beliau ngaji ya, antum sering ke taklim ya. Ya artinya memang akhirnya kita mengejar sekekufuannya itu ada di situ sebetulnya persoalan ilmu. Itu dia makanya kenapa misalkan mungkin pada kasus yang lain kayak misal pekerjaan dan seterusnya ya kita coba saja dulu gitu artinya memang ketika kita melibatkan Allah itu ya dalam perkara-perkara penting seperti ini ternyata hal yang mustahil itu bisa gitu ya ternyata ada gitu bisa Betul itu Ustaz. dan Iya, itu iya. fakta begitu seperti itu. Nah kalau dari itu dari sisi Mas Farul, kalau dari sisi Mbak Ana pernah nggak kepikir buat ternyata jodoh saya itu bukan anak pesantren sebagaimana kebiasaan saya dulu. Biasanya kan kalau kita nyantren gitu ya, kita mikirnya akan dapat. Kalau laki sih cenderung lebih gampang, lebih fleksibel gitu. Kalau perempuan kan biasanya, nah saya itu udah sekolah begini, masa saya dapatnya yang biasa gitu. Kepikir nggak, Mbak? Oh, At- kalau saya hmm. sih kalau saya itu mintanya itu bukan yang dia harus anak pesantren gitu, enggak sih Oh, Ustadz. emang Tapi karena emang gitu. saya Hmm. mintanya itu yang pokoknya sholatnya rajin, bisa baca Al-Quran, taat sama Hmm. orang tua, Nggak, mengenal kenapa muda, nggak minta ngosolihin. anak pesantren? Kan Mbak dari pesantren nih. Kenapa nggak minta? Malah kenapa nggak minta Enggak, upgrade, malah enggak, minta downgrade ini gimana? enggak, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Oh, dari tadi tuh dia yang seneng loh. Enggak, ini biar jawab Ana dulu. Gimana, Mbak? enggak, enggak tahu ya Ustadz, karena memang Ah, apa ya? Ya emang dari dulu seperti itu sih Ustadz, maksudnya enggak yang harus melulu anak pesantren gitu, karena ah. memang enggak pesantren itu yang baik gitu kan. Dan nggak Oh. semua anak pesantren juga baik gitu, nggak semua anak pesantren Hmm. itu semuanya Nah, akhlaknya itu ini sama orang tuanya baik, nggak semua yang nggak pesantren juga nggak baik, nggak seperti itu. oh, Masya Allah. Ini langka ya. Maksudnya bisa berpikir seperti itu. Artinya berarti Mbak Ana ini memang sudah open mind. Berpikir bahwa Iya. semua hal itu belum pasti gitu Mbak ya. Bahwa kalau anak pesantren pasti baik. Kalau anak nggak pesantren pasti nggak baik gitu ya. Ini bagus nih. Nah, terus Mbak Ana mengatasi gap itu gimana? Meyakinkan bahwa kan biasa cewek tuh mikirnya saya harus dapat imam nih gitu. Sedangkan posisinya di sini mungkin kalau ini kita ngomong berandai-andai, kalau Mbak Ana nggak ketemu Mas Farul kan
mungkin speknya harus yang lebih tinggi dari Mbak Ana karena sebagai imam gitu. Nah, ini kan kemarin tadi kata Mas Farul sering diajari gitu sama Mbak Ana. Apa sih serunya gitu, Mbak? Ada nggak hal yang ngerasa bahwa Mas Farul itu mungkin didahului gitu ya? Maksudnya posisinya kan sebagai kepala rumah tangga biar bagaimanapun ya. Nah, itu gimana Mbak Ana itu menjaga itu gitu gimana? Dari awal sih Mas Waru bilang, Ustadz, kalau memang nanti bacaan saya ada yang salah atau ada yang kurang benar gitu, nggak apa-apa, dibilang aja setelah. Jadi setiap kali Mas Waru kayak baca apa, ada yang salah. Nah, setelahnya itu setelah selesai, baru saya bilang, Hmm. Mas tadi itu bacaannya salah. Kalau salah bacaan, ya salah arti. Saya bilang gitu. Terus terang aja. Ya, terus Ustaz. Bener. Kalau ini tuh artinya ini, kalau ini artinya ini. Saya bilang gitu. Ustaz. Tapi enggak masalah Kenal Mas Mas Farul Waru ya. Antum digituin enggak masalah ya? Masa nggak masalah Ustaz? Yang saya dari juga awal belajar kok udah Ustaz gitu, dari Ustadz. awal kok Ustaz. Oh, Masya Saya Allah. pondok pesantren lagi nggak pernah. Kan Jadi beda, emang jadi bedanya saya, eh, emang ini jawaban doa sama antum kakak ya? saya. Iya, iya Ustaz, bener. Jadi dulu tuh kalau Ustaz, kalau Ustaz nanti ketemu Pak Yai Nur Hafidin tanya aja. Jadi tuh saya sama Aduh. kakak saya tuh beda. Ya, kalau kakak itu Aduh. dia guru ngaji Ustaz di kampung. Eh, Bahkan tuh apa namanya di kota itu dia privat ngaji karena dia benar-benar ngaji di Pak Yai Nur Hafidin tuh sampai khatam Ustaz. Kalau aduh. saya enggak Ustaz. Saya Jadi setahun itu suruh suruh ngulang surat Al-Baqarah terus sama Pak Yai Nur Hafidin. Akhirnya saya mencolot nggak mau ngaji lagi. Itu jujurnya mah saya. pantesan nih dari tadi live tuh yang bahagia antum ya kayaknya ya. Mbak Ana tersiksa Iya kan? Enggak Ustaz. ya, Mbak? Iya, Enggak, oke. enggak Oh, Ustaz. berarti Mbak Ana, Sama-sama Mbak Ana, bahagia aja Ustaz. ya, sama-sama bahagia. Mbak Ana berarti nggak sungkan gitu ya untuk mengkoreksi suami dan suami sebagai kepala rumah tangga menyadari betul bahwa oh saya ada kekurangan di situ. Maka Iya. ketika dia mau menerima kekurangan saya dan bahkan mau memperbaiki kekurangan saya ya apa namanya saya juga harus menerima itu gitu ya. Artinya Iya Ustaz. tanpa berusaha untuk saling apa ya kan biasanya ada orang yang sangat sensitif sekali ya dengan persoalan suami dengan istri ya kedudukan gitu ya. Nah Iya. tapi Mbak Mas Fahrul ini nggak merasa istri itu ngerasa kayak wah kamu kok inferior sekali, wah aku lama-lama insecure nih, gak pede, istriku Enggak sering Ustaz. kayak gitu, enggak ya? Kalau Eh Enggak. sebelum nikah saya insecure. Saya sebelum oh nikah saya insecure betul, ya Ustaz. ya Tapi ya kalau sudah semuanya nikah kan kayaknya. Heeh. kalau sesudah nikah kan ternyata oh ada kekurangannya di sini. Jadi saya ada kelebihan di sini. Dia ada Oh, kekurangan di situ. Gitu. Saling jadi tahu ya. melengkapi lah. Saling melengkapi lah Tangkap Ustaz. baik. Iya, Oh, jadi Masya Allah. kalau dia lebih di bagian agamanya, saya lebih di bagian ininya Ustaz gitu. Oh, Mungkin ya. ya, Akhirnya bisa saling melengkapi lah. berkompromi dengan itu Ustaz. ya. Ya tadi ya apa namanya wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum auliya ba'dim ya. Jadi Hmm. saling jadi penolong ya satu sama lain ya. Eh, ya. Kembali ke Mbak Ana tadi. Ini Mas Sarul jangan ditanyai terus lah terlalu bahagia dia. Mbak Ana ini sebagai masuk aja Mas Farul sini. Antum malah keluar. Bentar Nah, Ustaz, enggak oh lagi iya. minum. Oh iya. Mbak Ana kasih inilah tips gitu ya. Waktu memutuskan dengan Mas Fahrul yang mungkin jenjangnya nggak sama itu selain baik tadi ya, apa yang Mbak Ana lakukan gitu untuk supaya yakin gitu? Eh, saya kan tanya-tanya juga sama mahramnya Mas Fahrul itu, namanya Wiwi. Mm-mm. Nah, Wiwi itu tak tanyain kan, di rumah sama siapa Mas Fahrul gitu, cuma sama Abah gitu. Oh, berarti Mas Mm. Fahrul yang ngurusin Abah. Ya, Mbak, Mas Fahrul itu yang ngurusin mulai dari semuanya. Jadi ternyata Abah Mm. itu tipe yang Laden gitu loh, Ustaz. Jadi Mm. apa-apa harus ini gitu. Mm-mm. Nah, kan menurut menurut saya itu laki-laki terus ngajarin abahnya cuma berdua di rumah itu kayak kayak ya apa ya? Kayak taat gitu lah sama Widih, orang tua. widih. Berarti ini tipikal yang suka banget nih dirawat nih gitu ya. Ya. Jadi itu kayak Mm-mm. terus terus dari pemikirannya juga dewasa. Nah, satu lagi Ustadz, ibu Mm-mm. saya itu istighfar ya, istighfaranya ibu saya itu setiap kali setiap kali apa? Setiap kali mau nador sebelum-sebelumnya itu selalu aja kalau mau gagal itu ya ada aja yang diimpikan gitu loh. Ibu saya tipe istighfar tapi yang
jawabannya itu Mimpi ya, melalui mimpi gitu mimpi ya. Kalau ya. saya kan melalui keyakinan gitu, udah pernah mimpi, Mm-mm. jujur saja udah Mm-mm. pernah mimpi, yakin gitu. Kalau ibu Ya. saya ndak Ustaz, itu mimpi. Mm-mm. Pernah mau natura sama siapa gitu, terus mimpi, ternyata orangnya itu murung pas ketemu. Ternyata Oh, besoknya nggak jadi gitu, nggak jadi ketemu, oh. itu batalin gitu. Nah, waktu sama Mas Fahrul itu, balik lagi saya itu restunya pokoknya restu ibu saya. Kalau ibu saya bilang iya, ya sudah saya jalan gitu. Karena ibu saya sudah Hmm. yakin, mantap, ya sudah. Ditambah lagi kan, menurut saya kalau laki-laki itu bisa apa taat sama orang tuanya, berarti ya sayang sama orang tuanya ya kemungkinan dia akan sayang sama istrinya. Gitu. Jadi benar-benar ini berdua informasi itu dari ini ya keluarga langsung ya. Jadi melibatkan keluarga ya, sangat melibatkan keluarga ya. Iya. Tadi kan Mas Farul Iya. nanya ke adiknya Mbak Ana nanya ke Mm, saudaranya Mas Farul ya. Jadi itu benar-benar iya. melibatkan keluarga ya. Artinya memang kayaknya keluarga Iya. itu kayak tadi ibunya Mbak Ana kan sampai istiqoroh juga untuk Mbak Ana ya. Berarti kan Mm-mm. ada keterlibatan begitu. Nah ini penting sih. Ya memang mungkin ini juga faktor yang akhirnya menjadi hal penentu gitu. Banyak hal gitu. Contohnya misalkan kasus ini biar kekinian aja ya. Walaupun Iya. sebetulnya dalam Islam itu juga ada konsepnya. Kan kadang-kadang ada seperti hal-hal seperti luka pengasuhan. Nah, kita kan tidak tahu nih orang itu dulu diasuh seperti apa begitu. Tapi tadi Mbak Mm-mm. Ana menarik ketika tanya kepada adik bagaimana dengan abah, orang tua terutama ya. Oh, Mm-mm. Mas itu suka ngurusin bapak karena bapak hidup berdua dengan Mas dan seterusnya tadi. Terus dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa oh eh, berarti hubungannya dengan orang tua nggak ada masalah begitu ya? Atau Iya. waktu itu yang terfikir dengan Mbak sederhananya seperti apa sih gitu? Kan kadang ada orang yang punya luka pengasuhan nih, kadang-kadang nggak cerita, kan Mm-mm. nggak mungkin cerita gitu. Nulis di CV aja kadang nggak Mm-mm. berani begitu. Mungkin dia dulu pernah Mm-mm. sering dimarahin orang tua atau mungkin kurang perhatian dari orang tua, nggak Iya. tidak dididik dengan baik. Nah, kan ada beberapa orang yang nggak terlalu memperhatikan hal-hal kayak gitu ya. Yang penting udahlah Mm-mm. ini kayaknya cocok nih. Ada nggak Mm-mm. mbak anak kekhawatiran seperti itu dulu waktu proses? Nggak Nggak ada sampai sih, Ustaz. nggak sampai Nggak di sana. sampai. Jadi, nggak sampai kekhawatirannya sampai seperti itu. Karena kalau dia sayang sama orang tua, ya harapan saya itu dia bisa sayang juga sama orang tua saya gitu. Selain sama orang tuanya Hmm. sendiri. Jadi indikatornya mudah ya sebetulnya ya. Indikatornya Iya. cukup Saya nggak melihat ribet amat. iya. Berarti cukup melihat bagaimana dengan orang tua, bagaimana Iya. hubungannya begitu saja. Itu sudah bisa menyimpulkan bahwa oh orang ini eh, pengasuhannya bagus. Karena feedbacknya dengan orang tua bagus gitu ya. Cuma itu aja ya. Iya. Iya. Wah Cuma itu ini aja, Ustaz. ya ya ini konsep yang memang ya memang konsep betul Mbak, memang konsep seperti inilah karena orang tuh semakin persoalan hari ini semakin banyak persoalan tuh semakin membuat ribet yang sebetulnya sesuatu yang mudah tadi ketika oh ternyata cukup melihat bagaimana hubungannya dengan keluarganya tapi yang menyatakan ini bukan ini ya bukan orangnya sendiri ya yang Bukan, Bukan. bukan. yang menyatakan Tapi adalah pasti. keluarganya ya orang lain ya. Nah, ini penting nih jadi teman-teman ya yang di rumah yang lagi nonton mungkin ada yang juga bikin akun nih kan nanti jam 8 nih ada flash sale nih ngirim-ngirim CV bakal kenceng nih antum tadi Mas Farul antum ini produk flash sale juga enggak kan ya Enggak, Ustadz, enggak, beneran. antum Saya antum itu, tiga hmm? saya berarti jadi premium itu 2017 akhir kalau nggak salah itu udah premium. Jadi saya 8 kali, berarti 4 kali transfer ke admin ta'arufnya. Wah subhanallah antum tuh 4 kali nih Iya, 4 kali jadi kan dua kali, udah tiga kalinya kan udah nggak ya bisa lagi Mas ya mau nabur sama ini. Oh ya udah, nanti Mas transfer lagi sekian. Oh ya, gitu. Kebetulan kan alhamdulillah rezekinya ada Ustadz. Kan kebetulan saya itu luar biasa jadi di antara saudara-saudara saya itu sampai saya dina loh Ustadz. Malah ikut kita kan milih kok Mas, kriteriamu terlalu tinggi. Napa nah, ndak mulai om pesantren sing iso ngaji bla 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 bla. Ya ora apa-apa. Aku pengen minimal ya DN koyok Mbak Yuku aku. Saya bilang gitu sama ya saudara-saudara lah, wong adik sepupu mungkin wis do nikah, bahkan ponanmu wis do nikah. Kowe kapan main nikah Mas? Ya insya Allah.
apa cing dongakno wae narak Minggu Sabtu aku. Saya bilang gitu Ustaz. Enggak, Jadi, jadi saya sampai sekarang speechless aja gitu. Maksudnya luar biasa ya, ada ya orang-orang kayak Mbak Ana itu daftar ta'aruf online ya. Wih, ini saya nggak ngerti lagi, nanti lebih lebih dalam lagi nih, banyak banget ternyata orang-orang hebat yang ternyata menggunakan aplikasi gitu loh. Dan saya nggak kepikir gitu. Mungkin kalau kayak Mbak Ana sih nggak usah pakai aplikasi, cukup bilang ke orang tua, Bu, aku cariin, mungkin bisa ya. Ya kan? Bisa, tapi orang tua itu udahlah kamu cari sendiri aja enggak apa-apa gitu. Ya udah lewat taruh orang aja, lewat apa lagi saya bingung. loh, Pernah dijodohin Wes, Ustaz dijodohin sama Ustaz sama punyainya Ustaz. nah iya, iya. tapi ibu enggak cocok. Pernah dijodohin sama penyanyi sama mbah Wah, saya. Terus padahal sudah nazar juga. dijodohin itu kan sesuatu yang sudah pasti ya. Maksudnya kan pasti orang tua tahu gitu ya. Malah Ya, nggak mau, tapi malah memilih yang ketidakpastian ini aplikasi. Wah, apa lo? Logikanya gimana lo ya? ya Gimana itu lo? karena saya berdasarkan apa ya keyakinan ibu saya itu takut salah gitu loh Ustadz kalau milih Iya, iya, suami iya. jadi ya sudah bu ibu nek firasat ibu itu kan kuat ya Ustadz jadi Iya, iya. firasat ibu itu lebih baik ya udah berarti ya saya turuti itu ibu bilang waktu dijodohin itu maksudnya waktu nador sama pilihannya mbak saya itu ibu kok gak seret ya bilang gitu ya sudah berarti Misal nih saya tanya, enggak Mbak Ana dan Mas Fahrul itu kan punya supporting system nih. Oh, kayak orang tua yang mendukung sekali nih. Setiap Mbak Ana sama Mas Fahrul proses di aplikasi itu, Mas Fahrul tadi ada ini nggak, ada yang mendukung nggak? Kayaknya tadi pada merendahkan semua ini. Eh, Iya, saudara-saudara Ustaz, ya wis, wong ah, aku melu ta'aruf kok ngono. Lah lah, ah. wong kota kok ndak melu ta'aruf online. Wis Oh to, gitu. golek kanca sak kerjaan. Iya Ustaz, bener Ustaz digituin Ustaz. Golek kanca sak kerjaan kan ya oke. Apa kono golek golek tangga-tangga kan ya oke. Waduh. Itu Ustaz, ning Masya kali Ustaz Allah. digituin ta ngene. Ya ora apa-apa, aku pengen melu ta'aruf kok ora entuk ya. Lah wong yo urip-uripku, ngono aku entuk bojo Tapi salah, ya malah sekarang setelah dapat yang seperti ini, apa pendapat keluarga yang tadi bilang gitu? diem semua Ustaz. Wah, ini. Iya. Wah, salut sih saya. Sampai Masya Allah. semuanya bilang gini, Masya Allah. yakin Masya kuwi mbah ini mbah Yai gitu. Masya Allah. Ora percaya ya wis, jajal kono Eh, kudu lene ngene tuh ben. Dadi kan gue ngerti mbah ini sing di pondok pesantren di sing ditepekin di gitu semua akhirnya diem semua. Kan, Masya kan Allah. saya sering kadang-kadang kan saudara kan ya ngajinya biasa aja tau Ustaz. Ngajinya Ya, biasa ya. aja tapi apa namanya? Nah kalau dia kan ngajinya bener-bener tahu apa itu apa ceritanya pun nerjemahke apa ben kata kadang-kadang kan dia bisa jadi sama Eh, oh oh ya iki artinya iki artinya iki oh gitu. Saya bilang gitu oh berarti bener sama, berarti tidak salah pondok Masya pesantren Allah, Masya Allah. Sampai keluarga itu jadi akhirnya anu ya, sampai akhirnya oh diem dia. Oh ternyata kualitas ta'aruf yang online itu ternyata malah gini gitu ya. Mungkin jangan-jangan ini diam-diam nyoba iya juga nanti yang belum nikah maksudnya. Diam-diam, oh luar biasa. Saya aja mungkin saya sama kayak saudara jenengan kok. Kok ada ya? Saya juga bilang kok bisa ya? Gitu. Oh ini ada request Mas pakai bahasa Indonesia. Karena ini kan nasional, oke oke channel ya. ya Ada ya yang ya nggak siap ngerti. ya oke oke Ada maaf maaf ada yang nggak ngerti bahasanya. Jadi jadi ini bukan saluran TV lokal. Ya ya ya, insya Allah nanti saya bantu terjemahkan dah. Kadang-kadang nih karena iya masnya kan sama mbaknya Jawa banget, jadi kadang-kadang kebawa gitu ya. Nanti iya saya bantu mbaknya terjemahkan. Tadi Tuban kata, saya Semarang tuh, iya, iya, apa gimana biar ikut ketawa ya ya. Jadi ini luar biasa ya. Saya sendiri aja yang ngurus aplikasi malah nggak tahu ternyata isinya itu orang-orangnya luar biasa sih. Emang luar biasa. Maksudnya kok tadi ya dengan logika umum, mungkin kayak Mas Fahrul ini ya semua orang akan berpikir ngapain sih lu pakai aplikasi kan nggak jelas, belum tentu itu terjamin nggak orangnya kan kalian belum tentu kenal gitu ya. Kayak eh, masa kamu seyakin itu gitu loh, maksudnya pakai aplikasi wong yang kita sudah kenal aja belum tentu sesuai gitu ya, kenapa kok cuma aplikasi kok bisa, oh
saya ngerti sekarang karena memang rahasianya tadi kalau saya menyimpulkan dari kedua pendapat Mbak Ana dan Mas Fahrul adalah kalian ini sama-sama benar-benar proses apapun tuh melibatkan Allah ya, artinya benar-benar istiqoroh ya. Kadang-kadang saya kalau ngasih tahu ke orang nih habis nazar, Mbak jangan lupa Mas istiqoroh, tuh kadang-kadang lalu aja gitu, kayak mereka nggak yakin dengan cara seperti itu. Mereka hanya yakin lewat usaha-usaha yang kelihatan, binador seperti ini ya. Tapi mereka kan melupakan hal yang bil goib, sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Nah, kebanyakan dari kita karena saking gampangkan itu, jadinya semua hal itu selalu kita katakan tidak mungkin gitu ya. Termasuk apa yang saya lihat sekarang gitu. Jadinya saya berpikir kok ya mungkin ternyata ya gitu maksudnya. Saya sendiri aja kaget loh. Subhanallah. Ini gini. Ini beberapa menit lagi. Saya menarik. Mbak Ana tolong kasih ini dong, maksudnya kayak tips yang apa ya? Mungkin yang konkret gitulah untuk teman-teman ya. Eh eh supaya kita itu tidak salah pilih gitu. Atau meskipun dengan gap ya. Apapun ya, ini kalau ini kan Mbak Ana kasusnya dengan Mas Fahrul kan gapnya gap persoalan pendidikan gitu. Tapi gimana coba bisa meyakinkan itu gitu? Apa namanya supaya kita nggak insecure gitu, nggak ngerasa nggak pedean gitu, terutama cewek, soalnya cewek tuh sering insecurean gitu. Gimana Mbak? Iya sih. Kalau saya itu, karena saya orangnya simple ya Ustadz ya. Jadi saya Ah, berpikirnya itu kenapa harus insecure gitu? Karena kan Allah itu pasti menciptakan makhluknya itu ada kekurangan, ada kelebihan. Ya udah kalau memang kalau sekarang kan lagi musimnya orang-orang glowing, apa cewek-cewek yang ya glowing ya gitu ya kan ya 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 Ustadz. ya 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 Biasanya ya kan cewek kan suka insecure dengan itu. Ya udah mungkin mereka dengan glowingnya itu di wajah. Ya udah kita memperbaiki diri aja. Kalau ingin pasangan yang baik, ya kalau kita mau berbuat sesuatu yang tidak baik, ingat pasangan kita nanti jadi nggak baik. Jadi memperbaiki diri karena ingin mendapatkan pasangan yang baik di sana juga pasangan kita lagi berusaha untuk yang lebih baik uh gitu, memperbaiki dalam dirinya. sih, masya Allah, Itu masya Allah, masya Allah, dalam sih, dalam sih, ini dalam sih. Jadi artinya memang harus harus yakin gitu ya, yakin bahwa yakin, tadi loh ya aku suka yakin. suka logika Mbak Ana tuh bahwa tidak semua yang kita yakini itu sesuatu yang benar itu bisa jadi benar, sesuatu yang salah itu bisa jadi salah Hmm. gitu ya. Bahwa oh subhanallah, memang harus melibatkan itu ya. Eh Gini Mbak, ini ada sesi pertanyaan deh. Teman-teman sambil Iya nulis betul. pertanyaannya nanti saya bacakan. Ini eh, gimana gimana? Karena kan Putus-putus saya punya mikirnya Mbak. kan, oh, putus-putus. Iya maaf Ustaz. Maaf Ustaz, hujan di sini di Iya, Ungaran dari tadi di siang. Ungaran hujan jadi sinyalnya Oh, agak jelek. Udah jelas atau masih putus-putus oh Kak? iya iya iya. Udah jelas Terus suaranya, yang gambarnya aja yang oh ini. udah jelas. Iya. Terus yang saya yakini ya, lagi itu karena ta'aruf itu kan memang jalan terbaik untuk menuju pernikahan gitu ya Ustadz. Jadi ya udah Ya jalani ya. itu, kalau memang ragu ya memang banyak sih Ustadz udah ta'aruf, udah saling tukar CV, nanti giliran giliran apa? Giliran memantapkan diri istikharah takut, takut dia jadi iya jodohnya. Masya Allah, Masya Gimana? Allah. Kayak gitu. Masya Jadi Allah, ya Masya jangan Allah, gitu Masya Allah. teman-teman. Masya Allah. Nanti nggak Masya ketemu-ketemu Allah. jodohnya. Masya Allah, Masya Allah. Saya ini Itu sih. bener ya, ini saya sampai sekarang tuh kalau ngeliat antum berdua nih kayak saya bener-bener saya melihat kuasa Allah gitu. Ini kalau nggak karena Allah nggak bisa ini. Saya bener nih nggak masuk di akal saya. Wah, gimana ya saya mau ngapain lagi ya? Tulis pertanyaan teman-teman. Tulis pertanyaan teman-teman. Tulis pertanyaan. Saya sudah nggak bisa lagi saya. Nggak tahu ngeliat kalian berdua tuh ya kalau wajar sih kalau orang umum bilang tidak mungkin gitu maksudnya. Mungkin tadi keluarganya Mas Fahrul apalagi orang yang Itu. dijodohin Oke, kelihatan aja itu belum tentu cocok, ini baik. apalagi ini online ini nggak kelihatan gitu loh. Gimana Mas, antum Mas? Ya apa namanya, bukan hanya dari keluarga juga Ustaz, dari Hmm? teman-teman juga, dari teman-teman, Mas umurmu ki wis mateng loh, kemarin nikah umur Bahasa piro, Indonesia. umurmu tuh sudah apa namanya udah mateng, Matang. udah di atas Heeh. 30.
Tapi Ya, kok kamu belum apa namanya, belum apa namanya, belum nikah sampai sekarang. Kamu cari nikah. Iya, kriteriamu iya. gak diturunin gitu. Ustaz. Sering kali orang bilang, kriteriamu kudune iso ngaji, kudune lulusan pondok pesantren, kudune ini. Jadi harus ini buat diturunin kriterianya. Itu Ustaz, sampai saya bilang, yo jodoh rezeki mati kabeh Gusti Allah loh sing ngatur loh. Betul. Lalu saya Ya. ingat kata-katanya Ustadz Abdul Somad waktu yang Heeh. Di Solo di Habib Novel. Dia bilang, anak Iya. urid, iya turid, wow fa'lamu lima yurid. Langsung saya bilang ini, oh iya iya. Berarti kalau jadi saya sering Ustadz dikatain, alah paling kok nikahmu umur 40 gitu, nikahmu umur 40 mas. Wallahu a'lam bisawab. Gue kok orang apa kamu nggak mutusin takdirku, yang mutusin takdirku Allah begitu. Wes to bismillah bismillah. Gusti Allah ki apik, Gusti Allah baik gitu. Bahkan Allah maha Masya Allah. baik. Kita nggak tahu rencana Allah begitu. Kan karena Masya ibu Allah. saya udah diambil sama Allah Ustaz, kakak juga udah Oh, diambil sama Allah. alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. tinggal berdua sama Ush. bapak sama abah Nah, ini dari 2016. Jadi benar-benar saya wis apa aku tak rawate bismillah nak emang kau jodohku apik gitu kalau emang jodohku hmm, baik berarti jodohku baik kalau emang hmm. enggak berarti Allah punya rencana lain gitu udah Ya tadi jalan ya. aja Ustaz. Wah, ba'duhum aulia ba'dum ya. Jadi salah satunya jadi penolong dan ternyata Mbak Ana ini obatnya antum. Ini ada pertanyaan nih ya. Ada pertanyaan nih. Mas sama Mbak ini jujur udah berapa kali gagal ta'aruf di TOI? Sudah pernah gagal belum? Mbak Ana dulu. 8 kali. Antum 8 kali. Saya 8 kali. Kalau Tapi saya emang itu gini ya. Berarti gini ya, saya ya, tanggapi dulu ya. Berarti emang Mas Fahrul itu eh, usaha itu tidak mengkhianati hasil ya. Meskipun kan Mas Fahrul udah habis banyak ya. Worth it ya ternyata dapatnya ya. Dapatnya worth it ya. Jujur Ustaz, kalau yang apa namanya tukeran CV di Ta'aruf online saya udah 16 apa 15 kali sampai waktu sebelum Subhanallah. ketemu sama dia itu sudah antri di apa namanya di inbox saya udah 5 orang wanita itu semuanya luar kota semua dan saya baca CV-nya satu-satu saya nggak belum mantep. Wih, Lalu gila sih. saya kontak admin ta'arufnya, Mas kalau saya ngubungi mbaknya yang di Tuban boleh nggak Mas gitu. Masya Allah. Loh kenapa Mas? Bukannya kemarin udah ditolak, dicoba dulu aja Mas soalnya kok saya lebih mantap sama mbaknya yang di Tuban. Saya bilang gitu Ustadz karena waktu itu dia fotonya profilnya itu foto di depan pondok sambil fotonya itu kayak santri-santri gitu loh Ustadz. Oh berarti kok nggak santri ya bilang gitu. Jadi emang ini ya pengorbanan banget ya. Artinya memang ya no pain no gain kalau kata orang sekarang ya. Nggak ada kebahagiaan Hmm, kalau nggak ada perjuangan ya. Benar-benar kamu mengeluarkan iya. belasan kali, 3 tahun ya itu berarti ya. 3 tahun nunggu, tiga Iya, tahun pertama proses. kali saya hijrah itu kan Ustadz waktu Ustadz ngeluarin aplikasi itu tahun berapa? 2017 bener ya? 2017 akhir 2000 kalau nggak ya salah. 17 ya itu. Nah, itu saya saya sampai nunggu yang 3, 2, 1 silakan unduh di Play Store gitu loh Ustadz. Saya di situ. Allah, itu dari angkatan pertama berarti ya, baru dapat tahun Angkatan pertama lalu, Ustadz baru nikah tahun ini. Itu teman-teman ya. tahun ini. Itu Iya, catat tuh betul. ya, catat itu ya. Ternyata ya kalau Anda mantap. ingin sesuatu yang baik, yang bagus, maka Anda harus bersabar. Luar biasa sih. Dan keluar banyak. Ini Mas ini keluar banyak ini udah keluar banyak nih subhanallah, tapi worth it lah. Kalau Mbak Ana gimana? Berapa kali Mbak ditolak atau proses? Prosesnya itu saya cuma sampai tukeran CV aja Ustadz. Kalau yang sampai nazar itu ya cuma 1 kali ini langsung jadi. Cuma sampai tukeran CV itu Ush, sering kalau tukeran CV an, itu. ini Antum terlalu solihah Mbak Antum. Masa cuma sekali sih? Lancar lancar bener kayak jalan tol. Lancar bener kayak jalan. Kok beda banget sama Mas Ustadz. Farul ya? Iya, bener. Saya jujur Ustadz, saya sama keluarganya dia jam setengah 3 aja Ustadz. Saya kalah. Mertua saya udah bangun sholat tahajud plus ngaji Ustaz. Saya jangan bangun jam 3 itu saya periksa, kok ada suara wanita ngaji. Saya Oh. bilang gitu, saya cari di mana. Ternyata mertua saya ngaji jam setengah 3 pagi. Saya bilang gitu. Akhirnya gini ya, akhirnya jadinya jam 3 itu ada kita kesiangan ya, jam 3 itu kesiangan ya. Iya, Masya Allah. iya. Berarti artinya standarnya akhirnya naik ya, standar Antum jadi naik kan, karena keluarganya Naik sport Ustaz.
supporting Mm-mm. sistemnya kan ada gitu, jadi naik ya, luar biasa sih. Ada. Ini doa antum terkabul ya. Ini buat teman-teman ya, jangan pernah ini lepasin satu hal ini, yakin sama Allah, Allah akan kasih pertolongan. Jadi aplikasi ini hanya alat untuk mempermudah teman-teman. Sebetulnya tetap berlakunya seperti sebagaimana dulu orang-orang tua kita kalau mau cari jodoh, tetap offline, tetap melibatkan Allah sebetulnya gitu loh. Jadi aplikasi ini hanya mempermudah antum punya kesempatan saja gitu. Oh, bisa bertemu dengan orang-orang yang jauh gitu, meskipun enggak kenal siapa-siapa di tempat itu. Tapi tetap harus teman-teman mintanya tetap kepada Allah. Jadi kalau enggak dapat di aplikasi, jangan aplikasi yang disalahin ya. Ini biar bener dulu nih akidahnya, biar bener dulu gitu. Iya. Ini ada pertanyaan berikutnya nih. Gimana Mas dan Mbak menampik pikiran bahwa gap pendidikan itu bisa jadi masalah nanti? Nah, terutama dengan cara komunikasi. Ini ke Mbak Ana nih berarti. Gimana Mbak Ana dulu menampik pikiran gap pendidikan tadi? Kan biasanya nanti ini beda Selalu komunikasi berpikiran, kan gitu. ya, Mm-mm. selalu berpikiran terbuka saja Ustadz. Jadi menerima kritik dan saran lah, gampangnya seperti itu. Saling menerima kritik dan saran. Kalau Mas Fahrul lagi memberikan saran apa gitu ya, ya sudah diterima dengan, ya mungkin awal-awal akan agak susah gitu ya, menerima dengan lapang itu kan kayaknya mudah banget diucapkan tapi susah Karena dipraktikkan. karena Mbak Ana ngerasa saya lebih tahu kok gitu ya. Enggak gitu Enggak sih, gitu. saya enggak Oh. saya enggak Kalau saya dalam enggak pikiran ya seperti itu Ustadz orangnya. Enggak, kalau Lebih, untuk saya orang lebih misalkan tahu. gini. Misalkan ada orang kan Hmm, kayak gitu nih. Kalau ngomongin gap pendidikan kan kadang-kadang kan iya, sebetulnya ini nggak usah ngomongin masalah persoalan hati lah. Ini nggak riak iya, gitu, iya. nggak sombong. Hmm, Artinya kan gini, iya. aku tuh di grade 70 misalkan. Saya tuh pengetahuan saya di 70, kamu tuh di 60 gitu. Terus kamu tuh tiba-tiba ngasih tahu aku sesuatu yang aku tuh sebetulnya tahu banget. Kamu tuh nggak Itu tahu. Lah itu caranya Mbak supaya tetap menjaga marwahnya Mas Fahrul tuh gimana gitu. Nah, penting kan? saya iya, jadi pikiran saya itu ini mungkin nggak mengajari tapi lebih ke mengingatkan gitu Ustaz. Jadi saya Ush, diingatkan lagi. Kan kalimatnya. manusia itu lupa ya Ustaz ya. Mungkin tahu tapi karena Masya lupa jadi ya Allah. ya udah. Masya Jadi Allah. gimana? Betul, betul. Ini Jadi sering luar diingatkan biasa ya. juga. Memang Masya Allah. Ini bener nih. Ya ini wanita wanita akhir zaman sekarang ini, terutama ini para akhwat. Ini kalau nanti dapat gap jarak, misalkan kita katakanlah unggul daripada laki-laki kita, itu tetap tadi punya mindset bahwa oh, suami saya itu mungkin bukan ngajari karena saya lebih tahu, tapi mungkin dia itu jadi Iya. pengingat. Karena bisa jadi orang yang banyak Mm-mm. tahu itu seringkali lupa. Wah, ini masuk Lupa nih. bener Keren, banget. keren, keren, keren. Wah, mantap mindsetnya. Karena Eh, nanti kalau mm, kalau berpikirnya apaan sih orang aku sudah tahu kok nah, kamu tahu lebih sedikit, nah itu nanti rumah tangganya bisa nggak harmonis lagi Ustaz. betul, betul. Karena dia mengukurnya dengan pendidikan tadi ya, dengan gapnya ya. Iya. Tapi bukan melihat dari sisi lain bahwa oh, orang pinter itu juga perlu nasihat, perlu diingetin gitu ya. Oh, Masya Allah, ini keren sih, positioningnya keren. Kalau Mas Fahrul gimana tuh ngatasi gap ini? Ini antum sebagai yang gapnya. kalau saya sih mikirnya adalah gini Ustaz, setiap orang kan punya kelebihan sama kekurangan. Kalau di sini ada gap pendidikan, mesti ada gap skill juga. Contoh, skillnya Wih, ini kurang ini, wih, terus keren, kemampuannya ini kurang ini, kemampuan saya keren. kurang ini. Jadi Boleh, saling boleh. melengkapi aja Ustaz. Wih, keren. Saya sama dia kan ngajinya pasih dia, tapi setiap hari saya ngingatin dia, jangan lupa suaminya didoain ngaji one day one juice. Oh ya Mas, itu. Wih, keren sih. Walaupun saya ngajinya cuma one day one ain, Ain. kalau nggak one day one dua ain ini Oh, nggak ain masalah ya. sih. Enggak ayat ya. Antum ain ya. Nggak ada Masya satu ain, Allah. satu mahmud, udah Satu, dua ya, ya. mahmud sudah. Udah Ya, ya. tapi kan Masya Allah. istri kan di rumah kebetulan belum bekerja. Jadi Ya. saya selalu ngingetin, ayo ngaji, one day one juice, sampai jus berapa, saya bilang itu udah ngaji belum. Ya kan kalau masalah rumah kan karena saya udah terbiasa hidup sendiri kan, kalau cuma Ya, ya. nyapu, ngepel, lalu bersih-bersih rumah ataupun apa Oh, contohnya masak saya bisa lah Ustaz. Itu ya, tapi ya, kalau ya. itu doa kan setiap orang punya doanya masing-masing. Saya mesti bilang Betul. ke istri, ayo doa, ayo doa gitu. Ini keren nih, mindsetnya ketemu banget. Yang satu itu merasa bahwa kalaupun aku tahu ya berarti
Kalau suami ngasih tahu dan aku tahu, berarti seperti mengingatkan aku. Tapi kalau dari sisi suami, suami selalu merasa walaupun istriku tuh setinggi itu, dia pasti punya kelemahan dan aku harus ada di situ gitu ya. Harus ada di Iya. kelemahannya. Wih, ini keren nih positioningnya. Nah, ini menjawab tadi B titik A Z Z H. Jadi ini keren kalau kita bisa berpikir gini, ini luar biasa. Artinya gap itu sebetulnya bisa diatasi dengan pola pikir, mindset kita sendiri, bukan bukan meng-head to head-kan gapnya. Wih, keren. Keren kalian. Kok bisa sih? Belajarnya di mana? Ikut kelas-kelas, Boh? Enggak ya? Ini ada Saya ikut Hah? saya ikut kelas pranikah sama Kang Sani Wih, waktu itu, Ustaz. keren. Yang laki enggak nih? Yang laki pasti enggak. Terus pede Saya banget ikut nih. kajian Ukodilijen Ustaz Oh, sama protolonya Ustaz oh, Riyad. siap. Ustaz Riyad ya, offline ya. Iya. Siap. Iya. Oh, Pak Dik. Saya ke Nah, ini pondoknya. Jadi setiap Rabu tuh Ustaz saya ke sana belajar rukun nikah, oh, belajar Masya ini Allah. gitu. Oh, Masya Allah. Ya, sampai saya bikin nikah sama Ustaz Riyad. Ya nak jane jomblo kira usah belajar Ukodilijen ya ora apa-apa sih gitu. Loh kan nanti kan saya juga nikah Ustaz. Udah dibawa ke Ustaz Riyad? Udah? Antum udah ngasih tahu latar belakang istri ke Udah. Ustaz Riyad? Oh, Ustaz Apa Riyad jawaban bahkan Ustaz saya Riyad? jadiin. Ya alhamdulillah, apa itu Mas Farul, wis alhamdulillah gitu. Aslinya kan mau dijodohin sama santrinya Ustaz Riyad. Tapi Heeh. kebetulan saya sudah apa Kenal. namanya sudah Heeh. ketemu sama Mbak Ana duluan. Ustaz saya cepat Masya mau ketemu sama orang Tuban. Jadi saya tak ketemu sama orang Tuban dulu ya Ustaz. Oh ya sudah, nanti kalau emang belum jodoh bilang ke saya ya gitu. Bahkan saya sempat Masya curhat Allah. sama Ustaz Riyad. Ustaz saya itu udah 8 kali nandur, tapi kok saya ragu ya Ustaz. Baca dikir ini Mas Farul gitu. Oh, Masya Allah. Ada ini juga nih. Oke. Deket sama Ustadz juga ini. Ya, ini juga makanya deketin orang soleh juga ya. Penting ini. Bagus, bagus. Jadi terjaga gitu ya. Tapi bagus tadi mindsetnya. Aku suka. Sesuatu yang lebih ini maksudnya reliable untuk teman-teman bisa tiru juga gitu. Ini ada pertanyaan. Oh, ini ada Mbak Uswatun Naimah. Mbaknya Tuban. Saya juga Tuban. Nah, nanti bisa konsultasi tuh. Mbak Uswatun bisa Oh, boleh. bisa sharing-sharing sesama Tuban, itu Tuban mania ya. Bisa sharing Iya, nanti bisa ketemu. kemarin saya kan punya teman online, Ustadz. Nah, dia juga Ya, ya. curhat sama saya. Mm-mm. Terus saya Ya. arahkan ke ini, ta'aruf online. Baru November ini kemarin menikah, alhamdulillah. Wah, Masya Allah, antum ngeri ya, pahalanya MLM ya. Ya dapat pahala MLM loh. Itu kalau nikah sampai kemudian nanti meninggal dapat pahalanya luar biasa. Setiap melakukan Masya kebaikan Allah. dapat kebaikan. Insya Allah ya. Bantu promo-promo ya, ta'aruf ya. Terus, Ini, saya terus bantu promo-promo, oh, Ustadz. mantap, Karena mantap lah. karena kan nggak perlu ini ya, apa? Nggak perlu apa. Kan saya sendiri mengalami gitu dan Wah, sampai iya menikah. betul. Bisa cerita ya. Apalagi Mas Fahrul nih paling semangat nih. Wah, aku aja bati Iya, kok Ustaz. gitu ya. Bati. Bati dia. Iya. Kalau orang jualan tuh bati 8 dia, kali untung dia. 8 kali nador aja tak jalani kok buat ketemu dia. Kemudian Masya Allah. Masya Allah. Terus belum pernah Anda suka. Nah, nih. Ada pertanyaan nih. Nah, belum ada yang mau dengan masnya nih, Abibur Rahman. Walau sebelumnya pernah ada yang suka tapi tidak menikah, lalu pernah ta'aruf awalnya, oh ini cuma curhat ternyata. Ya, yang nanya lagi silakan. Pertanyaannya. Oh, ini ada pertanyaannya, dia keputus nih. Tadi tidak ada wanita yang bersedia, terus namun ada akhwat menolak karena ditanya tentang keluarganya, dan saya sendiri punya riwayat penyakit apa. Saya jawab namun akhirnya membatalkan ta'arufnya. Nah, bagaimana solusi tanggapan Ustadz? Saya pengennya yang nanggep ini dua pasangan ini biar case-nya tuh kerasa gitu. Kalau seandainya nih Mas Fahrul ini kan laki-laki, dari sudut pandang laki-laki, dia dia ditolak karena punya riwayat penyakit, terus dibatalkan ta'arufnya, itu bagaimana kalau menurut antum nih? Kalau saya dari pihak laki-laki, saya juga bukan ditolak sama dia kan Ustaz. Ya, Kalau pernah saya ditolak. sih iya, kalau saya sih kalau emang mantep saya pilih lagi Mas gitu. Tapi kalau emang Masnya nggak mantep sama dia, ya sudah berarti Mas belum jodoh sama dia dan coba move on lagi, cari yang lain, CV-CV yang lain, pasti ada kok insya Allah jodohnya.
Kalau misalkan gini, kitanya mantep terus, dicoba terus, tapi Ya. tetap memang perempuannya nggak mau. Itu apa yang harus kita lakukan? Kalau saya kitanya mantep dan perempuannya enggak, saya coba apa namanya Ustadz cari dulu satu atau dua orang sih Ustadz buat nador dulu. Kalau emang satu Oh, dua orang itu enggak, saya kembali lagi ke mbaknya yang mantep itu. Dan saya oh, coba meyakinkan bahwa saya mau berjujur sama mbaknya dan saya nggak main-main gitu. oh, ya, 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 ya. Tahu, tahu. Kalau dari sudut pandang Mbak Ana perempuan, bagaimana ngelihat ini? Menolak karena memang punya riwayat penyakit nih. Kalau dari perempuan itu saya lebih ke ini, move on aja gitu. Mungkin itu belum jodohnya, jadi Mas move on aja dulu, move on cari yang lain. Tapi karena mengingatkan ta'aruf online ini kan tadi kata Ustadz Yofi kan cuma alat ya, jadi jangan menutup kemungkinan ta'aruf yang kayak ta'aruf di kajian gitu. Yang langsung Tetap ya. itu ta'aruf online, tapi kalau memang ta'aruf di kajian-kajian itu juga ada, coba aja ikuti. Jadi membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu untuk ta'aruf, Untuk untuk bertemu tempat-tempat dengan ta'aruf, pasangan yang lain. itu Masya sih. Allah. Bagus, bagus. Ini ada pertanyaan nih, berapa kali pertemuan setelah nador? Nah, Cuman berapa kali sekali pas pertemuan setelah khitbah nador? lalu ijab sudah. Wih, Mm-mm. Jadi wih, dua wih, kali wih, wih. ijab, pas khitbah Masya lalu Allah, ijab. Masya Allah, Iya, Masya iya. Allah, Masya Dua. Allah. Kan Iya. itu Ya kan itu apa namanya? Oh ya balasan, ada balasan balasan, jadi lamaran. balasan bukan balasan lamaran Ustaz. Jadi warga sana pengen kesini 3 kali berarti. Oh, Jadi Masya saya ke sana Allah. dulu dodok lawang, lalu Ah, warga sana ke sini, lalu ijab udah 3 kali berarti. Masya Allah, mantap ya. Cuman 3 kali Ya. pertemuan ya. Sama kayak Vano kemarin kayaknya nih. 3 kali pertemuan, ces nikah. Jadi emang cepet nih karena udah yakin ya. Ini ada pertanyaan lagi. Saat Nazor, apa saja yang Mbak Ana pastikan atau tanyakan ke Mas Fahrul? Bahas apa aja saat Nazor, Mbak Ana? Ini sudut pandang perempuan nih. Ya, cuman apa namanya? Cuman pendidikan. Lalu kamu tanya apa namanya? Bisa ngaji apa enggak? Saya Itu lebih ke, jadi kan prinsipnya saya itu bisa ngaji apa enggak, karena itu yang memang saya carikan Ustadz, Ya. basic bisa ngaji apa enggak gitu. Terus bagaimana hubungan sama orang tua di rumah seperti apa gitu sih Ustadz. Hubungan sama Hmm. orang tua bisa ngaji apa enggak, sama apa lagi ya kemarin, apa sih? Ya sama apa namanya pendidikan ya. sama pendidikan, iya Hmm. gitu. Hmm. Jadi lebih banyak Tapi pertanyaan tentang selebihnya persoalan pendidikan ya, karena memang Mbak Ana di lingkup itu ya. Tapi kan iya, ini selebihnya justru malah itu kan gapnya. Itu kan ininya, kekurangannya nih misalkan kalau iya. kita ngomong. Nah, Lah, gimana selebihnya tuh? sih kan nanya sama itu, sama apa saudaranya Mas Fahrul. Selebihnya, jadi kan Hmm. setelah nazar itu saya tukeran nomor HP sama saudaranya Mas Fahrul itu. Ya, Ya, jadi ya. saya ditanya-tanya, saya juga menanya-nanya di situ. Ya, ya. Jadi lebih selain istikharah, pas saat senggang waktu istikharah itu saya tanya-tanyanya juga lumayan banyak sama saudaranya Mas Hmm. Fahrul itu. Oh, Masya Gitu. Allah. Jadi Untuk dari situ meningkatkan ya. juga sih. Jadi dari Iya, jawaban Ustaz. orang di luar Mas Fahrul ya yang menguatkan juga ya. Iya. Hmm. Mm-mm. Nah, itu penting tuh. Jadi orang di luar objek yang mau kita nikah itu juga perlu kita libatkan. Ini yang penting juga nih. Karena seringkali kita cuma fokusnya sama orang yang mau kita nikahin. Kalau kalau Mbak Ana gitu ya, walaupun itu perbincangannya di gapnya, tapi Mbak Ana mencoba mencari sudut pandang lain ya, buat meyakinkan itu ya. Iya, apa sih maksudnya, kelebihannya apa? Oh, ternyata Mas Farul itu pintar memasak, sedangkan saya baru mulai belajar memasak. Oh gitu ya. Oh iya iya iya. Life skillnya lebih banyak ya. Oke. Karena Ya saya kan kan. mandiri Ustaz. Iya Jadi betul karena betul ditinggal betul. mbak sama ibu dari 2016, masak sendiri, bersih-bersih rumah sendiri, kerja, masih ikut kajian semua sendiri Ustaz. Oh masya Allah. Lah ini loh. Ya ini maksud saya gini. Terbantu di rumah Ustaz. Iya. Maksud saya gini. Ini loh maksudnya bahwa walaupun kita punya kekurangan, kita tuh harusnya juga punya kelebihan. Itu yang paling penting sih menurut saya. Karena ketika kita nikah itu nggak ada kelebihan sama sekali kan repot. Kita tuh mau mau menaklukkan contoh nih, ada idiom begini, kalau kamu itu nggak punya harta, maka punyalah ilmu. Karena ilmu itu menundukkan harta. Artinya maksudnya ilmu itu bisa menundukkan gap daripada
persoalan status nih, gitu. Tapi ketika kamu nggak punya ilmu, punyalah harta atau maksimal itu punya kemampuan lain. Ya, sehingga ketika kamu tuh punya kemampuan itu memangkas gapnya. Tapi kalau nggak punya dua-duanya, ya berarti harus nyari. Berarti kamu belum siap, karena nanti akan sering terus ditolak. Karena kan orang tetap mau mencari benefit. Nggak mungkin orang menikah itu semua maksudnya udah kurang semuanya. Mbak, kira-kira nih contoh nih, misalkan Mbak Ana nih, ini misalkan aja nih, ada Ikhwan, isinya kurang semua, nggak ada kelebihannya. Mau nggak kira-kira? Nggak mau mungkin ya Ustaz. Nah iya, ya itu normal gitu, maksudnya normal. Artinya kita Iya. kita itu sering sekali merasa menjadi korban ketika kita ditolak, ketika kita nggak lanjut prosesnya. Kita ngerasa bahwa kenapa sih orang-orang nolak saya? Padahal masalahnya bukan di orang-orang. Mungkin bisa jadi masalahnya itu ada di kita. Kita nggak punya namanya dealing breaker. Kita nggak punya sesuatu yang membuat orang itu oke, aku deal deh sama ini. Kenapa? Karena ada sesuatunya tadi. Nah, seringkali malah justru dia tidak mencari apa potensi dia, tapi malah apa namanya? Menyalahkan apa fakta yang ada begitu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ini terakhir ya, karena habis ini mau selesai, udah mau maghrib. Kisahnya luar biasa meraih ridho ilahi. Ya, insya Allah. Doakan. Mohon maaf. Satu pertanyaan. Ada. Amin. Mau minta doanya Ustadz sama teman-teman supaya Oh kehamilannya iya. lancar. Oh amin, masya Allah, alhamdulillah sudah punya anak nih, Andi, insya Allah ya mudah-mudahan. Ini terakhir nih, sebelum maghrib, 10 menit lagi maghrib, Sa. Ada nggak halangan dari pihak keluarga, Mbak? Karena gap tadi, ada gap pendidikan yang nggak sekufu tadi. Ada nggak halangannya? Kalau halangannya sih bukan dari pihak keluarga ya, karena masih masa pandemi ya Ustadz ya. Jadi yang bingung itu karena Ya. ini pandeminya itu Ustadz. PPKM mau ke sana itu ya harus swab semuanya kayak gitu sih Ustadz. Waktu mau akad itu. Kalau dari Tapi pihak nggak, keluarga maksudnya pas hal yang lain, enggak ada Ustadz. tuntutan keluarga, nggak ada ya? Enggak ada Ustadz. Kalau dari Nggak ada pihak ya? Nggak. pihak anak enggak ada. Semuanya Oh, menerima, semuanya senang. Mungkin anak merasa lega itu karena dari pihak saya itu semuanya senang Ustadz. Jadi dengar oh Mbak Ana mau nikah itu semuanya jadi kayak alhamdulillah gitu, kayak mendoakan tulus kayak gitu, senang semua. Jadi oh ini berarti mungkin ya ini jodoh terbaik saya, semuanya senang gitu. Oh, Dan guys. sebelumnya saya pernah juga mengenalkan laki-laki yang ini Ustadz, yang nggak semua, jadi orang tua saya kurang senang, Oh, ada kurang ya? senang Ada ya? itu. Sebelum saya ini apa sama Mas Waru, saya pernah mengenalkan itu Oh, bisa laki-laki di beda rumah ya? gitu kan. Bisa beda ya? Iya, heeh. Jadi Tapi karena tapi yang merespon perbedaannya itu tuh jelas. sudah tahu Mas Farul? Sudah tahu Mas Farul? Waktu ngerespon itu sudah tahu Mas Farul atau memang kayak mereka belum tahu Belum, tapi sebelum woi, belum auranya sama. kenceng nih. Jadi itu Doanya apa sih? Amalannya? Amalannya apa nih? amalan 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 saya saya atau istri Ustaz? Amalan antum lah. Antum kan yang diseneng ya sama keluarganya, gimana sih? Ustaz Dimas, alhamdulillah. Ustaz Dimas, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya ada Ustaz Dimas, masya Allah. Ustaz Dimas, masya Allah. Siap. Ini keren sih. Kalau tadi dari Mas Fahrul, ada nggak halangannya tadi dari keluarga? Misal nggak setuju nih Kebetulan atau nggak ada sih Ustaz, yaitu apa namanya, karena alhamdulillahnya apa namanya Ustaz, saya sama apa namanya keluarga kan udah nanti kapan nikah gitu. nggak ada ya, lancar aja Alhamdulillah ya? lancar aja, jadi akhirnya oh ya wes, nah tapi kok omanya ada tuh ban gitu, paling cuman gitu doang. Ya Masya apa-apa, Allah. alhamdulillah akhirnya aku punya desa gitu. Oh, masya saya Allah. mudik ke Alhamdulillah. Ustadz. Dulu kan saya asli orang Semarang Ustaz, jadi bapak ibu orang Semarang, saya orang Semarang, jadi Masya nggak pernah Allah. punya desa. Nah, selama ini nggak pernah ada acara mudik juga nggak pernah. Oh Akhirnya iya. bisa mudik itu Ustaz, keteban Antum sekarang. nih. Masya Allah, saya tahniah loh, antum saya senang juga nih antum mendapat kebahagiaan. Baik, ini karena ini sudah Ustadz Dimas, alhamdulillah, masya Allah, Ustadz Dimas sehat selalu. Wah, nggak enakan ini ada senior nih di sini.
guru-guru kita semua nih. Ya terima kasih ya teman-teman ya. Jazakumullah khairan ahsanal jaza. Sore hari ini udah sharing. Sudah ketambahan setengah jam. Wah, spesial ini. Jangan lupa ya. Gak terasa Ustaz. Masya Allah. Ini saya sampai sekarang masih kagum aja sih. Ngelihat antum berdua nih, benar-benar saya melihat Allah itu apa namanya Baik, eh, baik, Ustaz. luar biasa. Allah itu luar biasa ya. Jadi apapun yang orang bilang tidak mungkin itu ternyata buat Allah mudah. Buat Allah mudah sekali. Makanya kalau kita itu mau mencapai sesuatu yang tidak mungkin, memang kita harus melibatkan Allah. Karena kalau enggak ya ketidakmungkinan itu selamanya akan menjadi tidak mungkin. Cuman Allah yang membuat hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dan saya melihat itu di antum berdua. Dan ini luar biasa. Kalian bukti nyata gitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi benar ini kata Mbak Kamila, ini NDF Kamila ya. Jangan terima apa adanya. Benar itu. Kalau kita mau nikah tuh jangan terima apa adanya. Tapi adanya apa? Ya gitu. Terimalah adanya apa. Nah, adanya apa? Makanya untuk supaya punya adanya apa itu, mumpung kita masih sendiri, masih lagi terus mencari, ya kita tingkatkan terus kualitas kita gitu loh. Sampai akhirnya nanti insya Allah ada orang yang mau menerima kekurangan kelebihan kita. Ya, luar biasa ya. Nanti bisa sharing sama Mbak Ana. Tadi ada Mbak Ana sudah kasih akunnya buat yang mau follow nih, saya pin deh. Tuh, kalau yang mau follow Mbak Ana, tuh santri loh itu, bisa tanyanya nggak cuman ini nih, nggak cuman masalah jodoh-jodohan, bisa tanya ilmu-ilmu juga. Nah, ini terakhir amalan keduanya apa? Singkat-singkat jawabannya. Amalannya apa? Ada amalan nggak sebelum nikah? Mas, Sahabat saya. Mas Farul. Ada amalan Saya apa juga nih yang sering didawamkan? Amalannya itu Ustaz, sering sedekah itu satu. Setiap kali gajian mesti Sedekah. saya nggak lupa sedekah Ustaz, sama duha sudah. Duha yang paling sering. Jadi kalau di kerjaan itu sempetin lah 2 rakaat gitu. Ya. Sama sholat Sedekah sama itu ya, duha. istiqoroh tadi ya. Ya, Masya Allah. Ustaz, Kalau Mbak Ana, kalau sudah ada pasangan, Ya, Salawat siap. Ustaz. Salawat. Solawat. Wah, solawat ya. Salawat. Solawat everyday. Malam. Terus, Ya, salawat everyday. Masya Allah, Masya Allah. Siap. Jazakumullah khair. Sedekah Terima subuh kasih. ya teman-teman. Oh, sedekah subuh. ya, Ustaz, Sedekah subuh. sama-sama. Itu di Ya. belakang saya tuh ada kenceng sedekah subuh tuh di belakang saya tuh 2 tuh. Jadi Ya, jangan Ustaz, lupa manjur teman-teman itu ya. tempatnya. Sedekah subuh itu mantap. Sedekah subuh mantap ya. Coba amal ini ya. Kalau Ya, belum punya jodoh, sedekah subuh. Itu luar biasa. Dan ini salah satu guru saya juga bilang ada satu amalan yang luar biasa, ringan tapi memberikan 3 faedah langsung. Istighfar. Di dalam Al-Qur'an itu kan ada ya, istighfar ya. Istighfar itu memudahkan jodoh, rezeki, dan kemudian memberikan kebahagiaan, kemudahan hidup. Istighfar saja itu bisa. Sholawat istighfar. Sayyidul istighfar bisa. Istighfar yang istighfar astagfirullahaladzim biasa bisa. Baik, itu saja. Terima kasih. Jazakumullah khair. Ahsanal jaza buat pasangan yang luar biasa ya, menginspirasi kita semua pada sore hari ini. Ya, buat teman-teman yang pengen sharing, terutama teman-teman perempuan, bisa follow itu Mbak Ane Mahmudah. Nah, nanti bisa share di sana. Ini santri nih, jadi bisa tanyanya fikih-fikih juga bisa lah, tipis-tipis. Nah, jazakallahu khair, terima kasih ya. Semoga langgeng, sama-sama. sehat, lahirannya, bayinya diberikan kelancaran, jadi anak soleh. Terima kasih teman-teman. Untuk user Ta'aruf Online, jangan lupa nanti malam jam 8 sampai jam 9 itu akan ada flash over. Manfaatkan ya, siapa tahu di malam ini sama besok itu ternyata jodoh kalian sudah siap di situ ya. Manfaatkan habis maghrib ini kencengin doanya, sholawatnya tadi, sama sedekah. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Pamit, saya Yopi Al-Ghifari. Mudah-mudahan semua keluarga kaum muslimin diberikan keberkahan oleh Allah dan diberikan kemudahan oleh Allah kehidupannya. Dan buat teman-teman yang sedang ikhtiar, mudah-mudahan Allah mudahkan jodohnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.